Le krono bot jangan ngerepoti gitu ya wis ya. Ngabot-ngaboti ngono wis ya. Angel. Sudah lanjut. Nah, kalau kita paham rumah tangga itu nikmat, ayo dijogo. Bagaimana caranya? Ada 4 poin. Untuk mewujudkan rumah tangga yang green flag. Kerja kepikiran pulang, rindu sama anaknya, rindu sama istrinya. Ketika dia seorang anak, dia kuliah di luar kota, dia kerja di luar kota, rindu pengen pulang ke rumah orang tuanya. Jadi rumah tangga itu betul-betul tujuan yang di sana kita itu menggambarkan semua kebahagiaan. Ketawa bareng, lek nangis yo bareng, kemudian ada kenikmatan ditum bersama, ada yang susah dipanggul bareng-bareng. Itulah yang kita cita-citakan itu. Maka kembali ke rumah yang green flag, menyenangkan, ayahnya bertanggung jawab, ibunya sabar, sopan santun, anaknya solih solihah. Itu yang kita ampikan. Yang nomor 1, untuk mendapatkan semua itu, kita perlu memahami untuk antara kita dengan yang lain itu perlu at-tasamuh wa ghaddut tarfi. Tasamuh itu apa? Saling toleransi. Harus betul-betul ngerti makna tasamuh. Kalau diartikan dengan arti yang lain, itu at-taghaful wat-tajahul. Tasamuh itu apa? Kalau kita sebagai suami, yo ngerti yo. Istri kita itu yo onok kurangi, enek salahe, enek aibe, ada keburukannya. Maka difahami posisi itu. Jangan menuntut dia sesuatu yang memang dia diciptakan tidak ngerti masalah itu. Maka kalau ngomong sama istri, ojo diajak main logika, Pak. Tiwas kesel sampean, Pak. Tiwas kesel. Karena perempuan itu 90% apa? Perasaan. Kok perasaan saya nggak enak ya? Buktinya apa? Ya nggak tahu, kok perasaan. Tapi aku tuh ngerti, tasamuh, taghaful, wes pura-pura gak roh, pura-pura gak ngerti, pura-pura gak ngereken. Nah, dengan itu, kalau kita bisa tasamuh, itulah yang kemudian ada dalam rumah tangganya Nabi. Apa itu? Ketika Nabi Muhammad sempat dijeriti oleh Ibunda Aisyah. Itu kita kan bayangno itu kan kayak abot. Mosok rek Ibunda Aisyah wani jerit kepada Kanjeng Nabi. Mosok Ibunda Aisyah ndak ngerti kalau istri solihah itu ndak boleh mengangkat suara di hadapan suami. Yo ngerti. Tapi Nabi Muhammad juga ngerti kondisi istri sesekali akan seperti itu. Tapi kalau tiap kali ya rodok ya apa gitu. Ini apa? Sesekali. Maka ceritanya begini dalam hadis yang sahih. Ketika itu ada suatu masalah antara Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai Ibunda Aisyah itu mengangkat suara, rodok jerit dalam tanda kutip nggih. Maka ketika Ibunda Aisyah pas ngomong dengan Nabi dengan nada yang tinggi, qadarullah, ayahnya yang bernama Sayyiduna Abu Bakar pas lewat kerungu, loh kok anak saya berani-beraninya nyentak suaminya. Padahal suami dia itu bukan cuma suami untuknya, tapi nabiku, rasul kesayanganku, utusannya Allah. Maka Abu Bakar menganggap perlu saya luruskan. Tapi lihat nanti, yaitu tasamuh, toleransi, ojo digedek-gedek nih. Abu Bakar masuk, itu Ibunda Aisyah mau diberi pelajaran sama Abu Bakar. Dalam hadisnya, fatana walaha, nun sewu nggih, meh digepuk. Oleh Kanjeng Nabi, Ibunda Aisyah tadi dibelain, tangannya Abu Bakar radhiyallahu anha dipegang. Abu Bakar, kamu masuk ke rumahku bukan untuk memarahi istriku. Wih, Masya Allah. Kalau memang kamu datang untuk itu, mendingan panjenengan pulang.
Pergi Abu Bakar. Langsung Nabi Muhammad ngomong sama Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Sudah Aisyah, salahku yang tadi tak tebus dengan cara apa? Tak belani kamu di depan ayahmu. Aman kan? Berarti sekarang apa? Satu sama. Atau kalau bahasa kita sudah kosong, wes tak tebus. Coba bayangin. Kalau kita mau memperbesar masalah ini, yo iso, aku nabi. Atau kalau bahasa kita laki-laki apa? Saya ini pemimpin di dalam rumah tangga. Pret. Pemimpin kok subuhan telat. Pemimpin kok raiso ngaji. Jangan terlalu tinggi diri. Maka apa? Tasamuh. Dalam cerita yang lain ya banyak jani. Ceritanya apa? Ketika Ibunda Aisyah dibuat cemburu ya kan? Dalam salah seorang istri Nabi ngirim makanan, dalam satu riwayat katanya Sofia, dalam riwayat yang lain istrinya yang lain ngirim makanan. Ibunda Aisyah merasa, loh ini kan hari saya, rumah saya, jatah saya, kenapa kok istri yang lain masih ganggu ngirimi makanan? Ditampel, piringnya pecah, makanannya terhambur. Nabi Muhammad marah? Enggak. Padahal coba marah, pantes napa mboten? Jane yo pantes. Karena kesalahannya berlipat. Nomor satu, mecah piring. Nomor dua, bikin makanan tercecer, berhambur. Nomor tiga, dalam keadaan ada tamu yang seharusnya dia ngerti kondisi sedang ada tamu. Yang ketiga, apa salahnya istri yang lain ngirim makanan? Faham betul? Apa yang terjadi? Dipecah. Tapi Rasulullah bilang, satu kalimat menjadikan masalah selesai. Singkat, padat, jelas. Itulah teori komunikasi. Apa kata kata Rasulullah? Gharat ummukum. Ibu kalian sedang cemburu. Mari. Jadi berusaha memahami. Nah, kalau istri sama dengan suami. Suami itu seharian capek di luar rumah. Nggih napa nggih, Bu? Boten? Bu, mirengaken nggih. Suami itu seharian wis kesel di luar rumah. Kalau terkadang panjenengan ajak ngomong, Mas, Bang, Babe, Bapak ya arek-arek, terus panjenengan ngomong, tiba-tiba kok gak enek sautan. Ternyata sautannya suara kur. Itu ndak usah dijambak rambutnya, dijak ngomong kok ditinggal. Masya Allah, bendera Muhammadiyah ini kebanggaan. Sudah green screen betul, green flag betul ini. Nah sudah. Maka coba ibu-ibu, kalau suaminya lagi keturun, cedek ono. Suamiku, makhluk yang Allah kirimkan menghiasi hidupku. Lola kok pret. Terus bilang lagi, makhluk tertampan di dunia ini untukku. Kaulah kebahagiaan dunia akhiratku. Lah kok meromor suami ini tangi. Astagfirullah, jin tuh kok di mana iki? Nah, itu maka kurang lebih. Maka untuk menciptakan rumah tangga itu tasamuh, kurang luwe, toleransi. Orang tua kepada anak juga sama, anak kepada orang tua juga sama. Yang kedua, al-muhafadzatu ala asraril usrah. Gila perempuan. Hei perempuan. Mana perempuan? TikTok ada perempuannya apa enggak? Perempuan semua ini isinya. Wong 3.000 lebih wong wedok kabeh. Bu, nomor 2, untuk menjaga green flag di dalam rumah tangga, al-muhafadzatu ala asraril usrah. Menjaga rahasia rumah tangga. Biasanya yang suka curhat bapak-bapak apa ibu-ibu? Wes salah nuduh wong liya, double salah. Bu, yang suka curhat itu bapak apa ibu? Ayo wis timbang digerodok ibu-ibu ya.
Ibu-ibu, bapak-bapak, bodoh lah sekarang sama. Ketika Anda curhat, Bu, jangan cerita keburukan pasangan kepada orang lain. Kenapa? Kalau pas dia punya niat jelek, dia punya senjata untuk ngerusak suami Anda. Oh, ternyata titik lemahnya di situ. Yang nyeritani siapa? Yang nyeritani siapa? Istrinya sendiri. Sehingga ketika nanti rumah tangganya rusak, direbut sama ibu-ibu janda sebelah rumah. Enggak. Jangan janda, gadis. Direbut oleh gadis sebelah rumah, ucapkan alhamdulillah. Panjenengan kerso Pak direbut gadis. Pak, kerso mboten? Kalian guyu. Astagfirullah. Saya ini sudah mulai latihan, Pak. Ceramah itu harus yang baik, gitu. Mencerminkan keadaan negara yang sedang baik-baik saja. Ngomong sing api, sing. Nah, sekarang begini. Apa pentingnya tidak boleh menceritakan rahasia buruk dalam rumah tangga untuk membentuk sugesti positif di pikiran orang lain tentang rumah tangga panjenengan? Faham boten? Begini, Anda cerita tentang suami kepada orang lain, Mbak, kok katanya sumringah terus, Mbak? Alhamdulillah. Bojomu ya apa, Mbak? Alhamdulillah. Anak-anak? Alhamdulillah. Ya apa, Mbak? Beberapa waktu terakhir kan ekonomis dan susah. Rumah tanggamu, Mbak? Alhamdulillah. Sehingga yang muncul di pikiran orang lain tentang rumah tangga panjenengan itu kebaikan. Satu orang mikir kebaikan tentang rumah tangga Anda, dua orang mikir kebaikan tentang rumah tangga Anda, tiga orang, empat orang, lima orang, itu memunculkan apa? Prasangka. Sementara prasangka itu, Bu, Pak, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Allah berfirman dalam hadis qudsi sahih, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai prasangka hambaku. Lah kalau rumah tangga panjenengan itu satu orang mikir api, dua orang mikir api, tiga orang mikir api, empat orang mikir api, lima orang mikir api, saat pengajian mikir rumah tangga panjenengan api, itulah yang akan Allah munculkan dalam rumah tangga panjenengan. Tapi sebaliknya, cor itu, suamiku letoy. Kenapa? Iya, letoy itu. Bu, tidak boleh cerita begitu. Bojoku iku, Mbak, aduh, lek ngomong kasar. Nanti kalau dia punya niat jelek, dibilang, wes Mbak, pegatan ae Mbak, opo sih enake urip mbek wong sing kasar. Nanti kalau Anda pegatan dipek dia suami Anda, mau? Nah, terus cerita yang lain lagi. Anu Mbak, bojoku iku ngene, bojoku ngene, bojoku ngene, bojoku ngene. Anda sadar ataupun tidak, itu pasti jadi bumerang. Karena keburukan rumah tangga yang terlanjur menyebar akan digunakan untuk setan ngerusak rumah tangga. Maka tunjukkan ketika Anda sudah keluar rumah saya baik. Jangan satupun orang dengar tentang keburukan istri Anda, tentang keburukan suami Anda dari lisan Anda. Kenapa? Dengerin. Ada hadis yang lain, panjenengan sampun faham sedoyo, barang siapa menutup aib seorang muslim, apa yang terjadi? Allah akan tutup aibnya. Bu, mana? Endi wong imam? Mana? Mana orangnya? Wahai. Kalau Anda nutup aib suami Anda, aib Anda sama Allah ditutup. Bahkan boleh jadi Allah tutup aib Anda di depan suami Anda. Suami tidak melihat keburukan Anda. Apa sebab sebelumnya Anda tutupi aib suami Anda di depan orang lain? Begitupun sebaliknya, suami jangan gitu. Bojoku iki lek wis masak ra kenal jam. Turu ratus dhisik ambune terasi sik nempel ndek keleke. Terus ibu-ibu yang denger ngomong begini, Mas, gak kepingin be aku ta Mas, wangi loh Mas. Keleke dibuka. Nanti begitu. Maka saling menutupi kekurangan di dalam rumah
tangga. Anak, jangan bongkar aib orang tua Anda. Orang tua, jangan bongkar aib anak-anak Anda. Rumah tangga itu akan terjaga di dalam kebaikan. Allahumma amin. Yang ketiga, harus ada waktu spesial untuk keluarga. Khusus fokuskan waktu itu untuk keluarga. Saya kalau ngomong begini, istri saya marah, koyo iya saya. Nah, kalau saya dimarahin istri mengenai waktu, saya akan ngomong, kudu aku, iki lho. Begitu. Nanti saya akan ceramai istri saya. Waktu untuk umat, pret. Rumah tangga itu nomor 1. Harus ada waktu khusus. Saya cerita nih panjenengan. Nabi Muhammad itu sesibuk beliau. Anda tak kasih gambaran sibuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isyaknya jam berapa? Kak muni-muni. Pak Samsul menang, kan bang? Tidak dealing 12. Sudah, saya ceritain. Saya tunjukkan kepada panjenengan sibuknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Siti Fatimah radhiyallahu anha mencari ayahnya di rumah ibunda Aisyah. Dicari di waktu duha. Apa kata ibunda Aisyah? Ayahmu keluar. Datang lagi ba'da zuhur. Apa kata ibunda Aisyah? Ayahmu belum pulang. Datang lagi menjelang maghrib. Ayahmu masih belum pulang. Sampai ibunda Aisyah sungkan. Apa kata ibunda Aisyah? Fatimah, kamu tidak usah balik ke sini. Nanti kalau ayahmu pulang, aku beritahu dicari Fatimah biar ayahmu yang datang ke rumahmu. Oke. Panjenengan tahu Rasulullah pulang ke rumah ibunda Aisyah, baru kemudian ke rumahnya putri tercintanya yaitu Siti Fatimah jam berapa? Menjelang tengah malam. Keluar setelah subuh menjelang tengah malam, masih menyempatkan waktu golei anake karena anaknya punya keperluan. Orang tua sekarang bisa begitu? Mau green screen dari green screen mana? Kualat Ustadz Wahyudi saya. Mau green flag dari mana waktu untuk anak tidak dikasih? Saya itu jamaah jujur disindir putra saya Ikrimah itu. Ikrimah itu kan sekolah di dekat sini. Di sekolahannya Ikrimah itu ada yang namanya parade tasmi, di mana seorang anak itu pamer ke orang tuanya pencapaian selama sekolah 1 semester. Nanti ada yang hafalan, ada yang ngasih puisi, ada yang kemudian drama, macam-macam. Dan itu subhanallah saya tidak pernah datang. Gak tahu teko. Bangga dong, Ustadz nasional loh, ngabur ya, sibuk. Dikira bangga malah ngisin. Sudah. Kemarin waktu murid kami di SD Muhammadiyah 4 khataman juz 30 sekali duduk, saya sempatkan waktu untuk datang. Bukan anak saya, murid saya. Saya duduk di sampingnya, dia baca juz 30 dari Amma Yatasa'alun sampai An-Nas. Anak saya WA lewat umiknya. Abi waktu Ikrimah parade tasmi tidak pernah datang. Itu yang bukan anaknya malah duduk di sebelahnya. Teng. Iya. Anak kurang ajar ini. Abinya disindir ya kan. Nah tapi itu jadi apa? Pelajaran buat kita. Kita tidak menyempatkan waktu untuk anak kita cerita. Kita tidak menyempatkan waktu untuk anak kita berekspresi di depan. Green flag dari mana? Kita terlalu sibuk dengan kerja yang kalau kita dikritik, saya ini kerja untuk rakyat. Untuk rakyat, keliru. Saya ini kerja juga untuk siapa? Untuk kamu, dan perempuan di sebelah sana. Padahal dia lupa, anak itu butuh waktu kita ngobrol, duduk bareng, keluar bersama, makan santai bersama. Itu dia butuh. Rasulullah menyempatkan untuk Siti Fatimah. Nah, dalam keadaan sesibuk itu, ini serius,
Rasulullah masih menyempatkan ngobrol dengan istrinya sehari 2 kali. Rasulullah datang ke rumah istrinya sehari 2 kali. Ba'da subuh dan menjelang maghrib. Keliling ke rumah 9 orang istrinya. Sempet. Ini bukan masalah sibuk, ini masalah ngerti prioritas Anda ya? Otak kira sore, Masya Allah. Ini bukan masalah sibuk, ini masalah prioritas. Orang itu kalau suka olahraga, sesibuk apapun tetap ada waktu buat olahraga. Kenapa? Untuk dia olahraga adalah prioritas. Orang kalau seneng naik gunung tenan, gunung apa ya, Semeru lah, Rinjani lah, gunung Klotok, gunung Klotok lah. Sesibuk apapun dia, ada waktu untuk datang ke gunung, naik gunung. Kan begitu. Orang kalau seneng futsal, saya pernah sama Mas Dian nih, pengajian di Palu, rame-rame setahun pasca tsunami Palu, diundang dengan ustadz-ustadz nasional yang lain-lain itu. Sudah, setelah acara selesai, kita diundang datang ke rumahnya tokoh masyarakat setempat, makan bareng di sana. Masuk ke hotel itu kisaran jam 10:30, 11. Jam 10:30 kamar saya diketok, tok. Saya kira siapa? Jangan-jangan perempuan minta dinikahi. Kan takut saya kan. Ternyata apa? Ustadz yang lain ngejak futsal. 10:30 bengi ngajak futsal. Kenapa kok masih sempet ngajak futsal? Mulai mari subuh durung istirahat, keluar habis subuh itu, keliling sampai pengajian, sampai datang ke rumahnya tokoh. 10:30 sempet futsal karena suka. Kenapa dia suka? Karena dia hobi. Maka dengan itu diprioritaskan. Nah, kita ini tidak ada waktu buat ngaji. Bukan tidak ada waktu, kamu tidak prioritaskan Quran. Tidak ada waktu buat keluarga. Bukan tidak ada waktu, tapi keluarga bukan prioritas. Pada lek loros yang rambut sopo. Anda itu loh, lanang-lanang itu loh. Lek loros ini mijiti sopo. Mijiti ijen. Nasib Pak Alek. Saya tahu Pak Alek, tapi jangan curhat di sini. Mana teman-temannya Pak Alek itu? Ya Allah, masa enggak Anda kok enggak perhatian? Yo, cariin lah. Masih mau? Ente sini jeti kerasa betul. Guyang-guyut tak seri ini Pak Nabil mau nyariin buat Anda ini Pak Juli nih. Cariin Pak Juli, Pak ngeluntrang-luntrung wong papat gak tahu digolek nih ya. Prioritaskan keluarga untuk punya waktu. Rasulullah keliling ke rumah istri-istrinya. Rasulullah mendengarkan cerita istrinya. Rasulullah makan bareng istrinya. Sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, untuk mendapatkan rumah tangga yang green flag, al-mufaja'ah al-basitah al-muaqqatah. Sesekali kasih kejutan-kejutan ringan. Itu yang menjadikan rumah tangga seger mana. Kasih kejutan ringan. Dek, istrinya siap. Mesti ini apa? Apa namanya? Surprise. Dek, aku punya surprise untuk kamu. Apa Mas? Aku sudah nikah lagi. Setruk ini istri ini kerungu bukan surprise ini, sutris ya. Kasih kejutan ringan. Ada kotak kecil berwarna merah dilapisi kain beludru. Kasih kan, Dek. Ternyata istrinya apa? Isinya tusuk gigi. Dikira dia apa? Cincin kayak tusuk gigi. Relek bojone untune bolong kabeh. Sudah, kasih kejutan-kejutan ringan. Insya Allah seru. Anak bertukar hadiah. Seru enggak kira-kira kalau ada satu hari, ya mungkin per 3 bulan sekali, atau tentukanlah waktunya di hari ulang tahun itu kan yo gak bid'ah sing nemen-nemen loh. Kita ini kadang-kadang kan nemen-nemen cuklek aja nemen-nemen.
bertukar hadiah di momen-momen yang spesial, kasih hadiah dibungkus, dibeli, nanti dibuka bareng-bareng. Itu seru, itu bikin rumah tangga itu kalau bahasa orang Kasembon itu biar seru ada ice breakingnya gitu. Ngerti ada ice breaking? Parutan es gitu. Zaman dulu kalau Anda beli es serut, puas rasa mangkok kayak susu dukure, wah, minuman tidak datang-datang sampai saya kerungu es, ya Allah ya Rahman. Nah sudah, maka itulah harapan kita. Karena apa? Ada nanti di surga itu reuni bareng keluarga. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Tentu kurang dan lebihnya saya juga memohon maaf. Apabila ada baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan kurangnya tentu dari kami pribadi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.